Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik jaringan nirkabel. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Lilis Widyaryati, kelas 11 TKJ 2. Berikut adalah contoh jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik jaringan nirkabel. 1. Nirkabel router. Wireless router adalah perangkat router yang berfungsi meneruskan paket data dari satu network ke network lainnya, dari LAN ke WLAN. Perbedaan antara wireless router dengan wireless biasa adalah kemampuannya pada penanganan jaringan wireless dan juga kemampuan untuk difungsikan ke beberapa mode. Wireless router juga dapat difungsikan sebagai access point dengan cara menonaktifkan fungsi routernya dan diaktifkan fungsi access point-nya. Wireless router semacam ini disediakan oleh vendor seperti Mikrotik, TP-Link, Linksys, dan lain-lain. 2. Nirkabel AP atau Wireless Access Point WAP. Wireless Access Point WAP sebuah alat yang berfungsi untuk mengoneksikan alat-alat wireless ke sebuah jaringan berkabel wired network menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. WAP digunakan untuk membuat jaringan WLAN atau memperluas cakupan area Wi-Fi yang sudah ada, atau menggunakan mode brick. WAP adalah titik pusat jaringan wireless. Alat ini memancarkan frekuensi radio untuk mengirimkan data dan menerima data. Dalam jaringan wired, WAP sama fungsinya dengan hub atau switch. Konfigurasi WAP terbilang cukup sederhana, seperti penentuan SSID, channel, dan pemilihan jenis authentication. Gambar di atas adalah contoh topologi jaringan wireless WLAN dan wired LAN yang dihubungkan dengan wireless access point WAP. Setiap klien baik dapat saling berkomunikasi, data, dan dapat bersama-sama mengakses PC server. 3. Antena. Antena adalah perangkat jaringan yang mempunyai fungsi signifikan dalam rangka memperluas area jangkauan dari jaringan. Bentuk dari antena dapat mempengaruhi pola radiasi pancar gelombang radio. Terdapat beberapa antena yang mempunyai pola radiasi sangat besar dan luas. Ada juga antena yang mempunyai pola radiasi yang terfokus ke arah tertentu. Pemanfaatan antena ini sangat membantu dalam rangka membuat jaringan komputer yang lebih kompleks dan luas. Dengan antena, proses komunikasi data akan lebih fleksibel dan efisien karena tidak harus menarik banyak kabel. A. Antena direksional. Antena ini merupakan jenis antena dengan narrow bandwidth, yaitu mempunyai sudut pemancar yang kecil dengan daya lebih terarah. Jaraknya jauh tetapi tidak dapat menjangkau area yang luas. Antena ini mengirim dan menerima sinyal radio hanya dalam satu arah. Antena ini biasanya digunakan untuk koneksi point-to-point atau multiple point. Contoh antena direksional adalah antena grid, disk parabolik, Yagi, dan antena sektoral. Antena patch. Antena jenis ini sangat cocok digunakan di dalam ruangan atau gedung untuk melayani komunikasi data klien. Pemasangan antena ini biasanya ditempelkan di tembok menghadap area klien, sebab pola radiasi dari antena patch adalah melebar sesuai dengan arah antena tersebut. Antena grid. Ketersediaan antena grid sudah cukup mudah didapatkan di pasaran, dan harganya juga semakin terjangkau. Untuk merangkai antena grid seperti ini tidak membutuhkan peralatan yang banyak, cukup dengan menggunakan tang atau kunci pas. Antena ini akan sangat membantu bagi mereka yang ingin membuat jaringan antar gedung dengan geografis yang jauh. Dibanding harus menarik kabel, antena ini jelas lebih efisien. Antena Yagi. Dari bentuknya, antena Yagi seperti antena TV yang sering kita lihat dipasang di atas atap rumah. Pola radiasi dari antena ini mengerucut sesuai dengan arah antena, sehingga daya pancarnya menjadi sangat terfokus dan jaraknya menjadi sangat jauh. Antena ini dimanfaatkan di luar gedung atau outdoor. Antena parabola disk antena. Jenis antena ini adalah jenis antena omnidireksional yang paling powerful karena antena ini mempunyai gain paling besar, pola radiasi yang sangat terarah, fokus, dan jarak jangkauannya sangat jauh. Selain dapat
beli jadi di pasaran, kita juga dapat merangkai sendiri dengan memanfaatkan peralatan seperti wajan, peralon, tutup peralon, kabel UTP, USB dongle. Merangkainya pun cukup mudah. B. Antena omnidireksional rubber duck. Antena ini biasanya digunakan pada access point AP, handphone, laptop, dan lain-lain. Antena ini mempunyai pola radiasi 360 derajat, mempunyai sudut pancaran yang besar beam width, yaitu 3600. Area jangkauannya luas, namun jarak jangkauannya pendek. Antena ini mengirim atau menerima sinyal radio wave dari segala arah secara sama. Antena ini biasanya digunakan untuk koneksi multiple point atau hotspot. Mass mount. Antena ini adalah antena omni yang sangat powerful karena dapat mempunyai pola radiasi 360 derajat dan hampir merata. Antena ini digunakan di luar ruangan atau outdoor. Jenis antena omnidireksional yang bisa kita dapatkan dengan mudah di pasaran. Dengan cara merangkainya mudah. Jenis antena omnidireksional yang bisa kita dapatkan dengan mudah di pasaran. Cara merangkainya mudah, bahkan lebih mudah dibanding merangkai antena grid. Antena ini sebaiknya dipasang di posisi yang tepat, karena posisi dari antena akan sangat berpengaruh pada penerimaan dan pemancaran gelombang radio dari wireless adapter klien yang radiasinya 360 derajat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.